Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Akamigas. Wah, senang banget nih di sore hari ini aku bisa menyapa kalian semua. Masih sama dengan minggu lalu, jadi acara kita yaitu Biru atau Bincang Seru. Tapi kali ini aku mau ajak kalian untuk ngobrol dengan prodi yang lain nih. Kalau di minggu lalu kita sudah ngobrol, kita sudah bincang-bincang dengan dua prodi yang ada di PM Akamigas. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngobrolin terkait dengan prodi teknik mesin kilang. So, buat kalian yang tertarik buat masuk di PMAK Migas, especially untuk prodi teknik mesin kilang, cocok banget kalian untuk join di live IG sore hari ini. Jadi, nanti aku akan ajak seperti biasa, seperti minggu lalu, aku akan ajak Kaprodi jadi teknik mesin kilang. Nanti ada mahasiswa juga, sama ada alumni dari teknik mesin kilang. Nanti yang akan cerita bagaimana sih kuliah di PMAK Migas, khususnya di Prodi Teknik Mesin Kilang. Oke, jadi buat Sobat Akamigas yang mau tanya-tanya nanti terkait teknik mesin kilang, kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya pertanyaan kalian apa, nanti akan aku sampaikan ke teman-teman yang aku invite untuk live bareng sore hari ini. Oke, coba aku invite dulu langsung aja Kaprodi dari Teknik Mesin Kilang. Kita coba cek apakah Mas Hafid sudah join? Oke, sudah nih. Oke banget nih. Apakah sudah masuk? Halo Mas Hafid. Mana nih mukanya Halo nih? Mas Asa, ini belum muncul ya Halo. videonya ya? Iya, belum muncul nih. Kayaknya harus diputar dulu Oke. Mas kameranya. Oke, nah sudah. Nasib, aduh cakep banget ya Wah. Luar biasa ini Kaprodi Teknik Mesin Kilang ini. Gimana kabarnya Mas Hafid? Alhamdulillah baik Mas Asa. Gimana kabarnya Mas Asa? Alhamdulillah baik juga Mas. Jadi pertama aku mau ngucapin thank you banget nih Mas udah mau join live IG PMAK Migas sore hari ini. Dengan kesibukannya masih disempetin buat tanya jawab nih ke Sobat Akamigas yang ada di luar sana. Oke, siap. Sama-sama. Oke, jadi mungkin untuk pembuka nih sebelum sambil nunggu pertanyaan dari Sobat Akamigas semua, aku mau tanya dulu nih ke Mas Hafid sebagai Kaprodi Teknik Mesin Kilang. Boleh dong Mas dijelaskan sedikit aja nih terkait teknik mesin kilang itu prodinya ngapain aja sih? Nanti mahasiswanya bakal kuliah ngapain aja, apa aja yang dipelajari, boleh? Mas Hafid jelasin sedikit aja. Oke. Jadi mungkin secara nama ya, ini sebenarnya prodi yang cukup familiar. Jadi teknik mesin ini, prodi teknik mesin ini itu juga ada di perguruan tinggi lainnya, begitu ya. Tetapi karena kita adalah perguruan tinggi yang memiliki ciri khas vokasi begitu, sehingga kami memiliki kekhususan yang terkait dengan industri minyak dan gas begitu. Dan di sini kita memiliki nama juga yang khusus ya, yang sangat khusus yaitu teknik mesin kilang. Nah, teknik mesin kilang ini sendiri itu banyak berkaitan dengan bidang operasi, kemudian pemeliharaan, ya, evaluasi, optimalisasi, ya, yang terkait dengan misalnya performance peralatan yang ada di kilang atau unjuk kerja peralatan yang ada di kilang. Kita tahu bahwa peralatan di kilang itu juga cukup bervariasi begitu ya. Dan kami tidak hanya fokus kepada industri kilang minyak dan gas bumi, tetapi kita juga prodi teknik mesin kilang itu juga mencakup misalnya industri petrokimia, kemudian manufaktur dan pembangkitan. Kira-kira sekilas tentang teknik mesin kilang seperti itu, Mas Asa. Tadi ada pertanyaan Mas Asa terkait apa saja yang dipelajari di sini, begitu. Sebenarnya yang dipelajari itu hampir sama dengan mahasiswa dengan yang dipelajari oleh mahasiswa di prodi teknik mesin di perguruan tinggi lain, begitu. Jadi di sini ada mata kuliah misalnya yang terkait dengan termodinamika teknik, begitu. Kemudian mekanika teknik. Kemudian di sini juga ada material, ya. Kemudian juga ada ilmu-ilmu tentang optimalisasi peralatan, ya, perancangan peralatan, ya. Dan kami di sini juga
menekankan pada praktek, ya. Jadi kita ada sekitar 60% SKS atau 60% mata pelajaran begitu itu terkait dengan mata kuliah praktek, dan kita juga sering melakukan kunjungan lapangan, kemudian juga melakukan praktek juga di yang sifatnya itu turun langsung ke industri yang terkait. Mungkin kira-kira demikian, Mas Asa. Oke, Mas Hafid. Berarti selain kuliah teori juga ternyata banyak prakteknya ya di teknik mesin kilang ini ya, Mas ya? Iya, betul. Karena di teknik mesin kilang ini banyak yang terkait dengan optimalisasi, kemudian perancangan, dan itu akan semakin apa ya sempurna begitu, akan semakin uh, melekat kepada mahasiswa apabila mahasiswa itu banyak melakukan sentuhan-sentuhan langsung ke peralatan, atau misalnya melihat dan berkunjung langsung ke industri yang tadi sudah saya sebutkan ruang lingkupnya. Mungkin saya bisa tambahkan satu lagi ya, Mas Asa ya. Boleh, Mas. Seperti prodi yang lain di PMK Migas, kami juga melibatkan selain pengajar akademis, kami juga melibatkan pengajar yang datangnya itu dari para praktisi industri, gitu. Sehingga para praktisi industri ini kami harapkan dapat menyampaikan, dapat membagi pengalaman praktis mereka, atau misalnya kasus-kasus yang real di lapangan begitu kepada mahasiswa kami begitu, sehingga ini juga dapat meningkatkan kompetensi inti dari mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Mesin Kilang. Oke, dari hal-hal yang dipelajari itu berarti kira-kira apa sih, Mas, modal yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa teknik mesin kilang nih? Butuh apa mereka biar bisa nyaman kuliah di teknik mesin kilang ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk modal secara khusus itu mungkin tidak ada ya, tetapi mungkin saya bisa sampaikan pesan kepada calon mahasiswa baru ya yang mungkin memiliki minat untuk masuk di PMK Migas, dan khususnya lagi untuk bergabung dengan kami di Prodi Teknik Mesin Kilang. Saya hanya pesankan ya, jangan cepat menyerah gitu, harus semangat ya, dan harus mau kerja keras begitu ya, karena di Prodi Teknik Mesin Kilang ini butuh orang-orang yang tough gitu ya, butuh orang-orang yang kuat ya, karena mungkin akan berhadapan ya dengan misalnya penugasan terkait dengan misalnya evaluasi begitu ya, kemudian misalnya dengan analisis ya, kemudian juga misalnya terkait dengan perancangan gitu ya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang itu juga mungkin bisa membagi waktu dari mahasiswa tersebut, sehingga ya tadi ya harus tidak cepat menyerah dan mau kerja keras. Mungkin itu saja ya, Mas Azhar. Oke, oke, siap nih. Nah, tadi Mas Hafid cerita nih banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa teknik mesin kilang. Nah, biar buktinya real nih ya Mas ya, saya mau ajak mahasiswa teknik mesin kilang buat join bareng di live kita sore hari ini. Coba kita cek apakah dia sudah masuk di sini. Oke, kita coba invite nih mahasiswa teknik mesin kilang untuk share bagaimana sih keseruan kuliah di teknik mesin kilang. Halo Mas, Mbak. Wah, ini masih di Halo kampus ya? Pak, iya Pak, Waduh, masih sore-sore gini lah. Aktif-aktifnya ini ya, belum belum balik ke asrama ya? belum ini Pak, masih di sini aja. Oke, ini Mas. Tadi kan Bapak Kaprodi nih, ya Mas Hafid, tadi cerita terkait dengan banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa teknik mesin kilang. Nah, mungkin boleh nih di-share siapa Mas Ayub atau Mbak terkait dengan apa sih keseruan jadi mahasiswa teknik mesin kilang nih? Mungkin dari saya dulu aja. Menurut Mm-mm. saya yang bikin seru kuliah di Prodi Teknik Mesin Kilang ini, dan yang bikin beda mungkin dari teknik mesin
yang lain itu lebih di praktikum. Jadi di sini menurut saya jam praktikumnya itu jauh lebih banyak daripada di kampus-kampus lain. Dari situ kan kita banyak belajar, nggak cuma teori emang ada dan itu perlu jadi dasar, tapi di situ kita pembuktiannya lewat praktikum, dan menurut saya itulah yang bikin beda di sini. Terus selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di sini juga ada kunjungan industri, terus ada PKL 3 bulan yang sangat-sangat bermanfaat, terus ada kegiatan-kegiatan dari himpunan dan dari prodi. Mungkin ada tambahan? Mungkin kurang lebih dari jelasin sama Bang Ayu, cuman ada beberapa poin lagi yang ditambahin. Kuliah di teknik mesin itu kenapa seru? Karena mengingat seperti yang kata Bang Ayu tadi, jam praktek tadi kan lebih banyak. Otomatis kita itu lebih berkecimpung dengan real yang bakal kita hadapi di dunia kerja nanti. Dan juga nggak lulusan dari alumni orang yang kuliah di teknik mesin nanti dapat sertifikasi ya Bang? Dapat sertifikasi. Bisa milih sertifikasinya buat apa. Yang mana di dunia kerja kayaknya sangat penting ya Pak, sertifikasi. Itu sih kerja di teknik mesin. Oke, jadi banyak banget ya yang difasilitasi oleh PMAK Migas, khususnya untuk mahasiswanya nih, bukan hanya sekedar kuliah, tapi juga ada praktek, ada kunjungan juga tadi, bahkan sampai sertifikasi pun mereka dapat ya. Jadi ketika lulus nggak bingung mau cari sertifikasi kemana, mereka udah dapat. Terus ini nih Mas dan Mbak, terkait dengan kehidupan di asrama nih, kan PMAK Migas itu kesehariannya selain di kampus juga banyak di asrama. Ngapain aja sih kalian kalau di asrama itu? Dari saya dulu ya, sebagai asrama cowok dan kayaknya mayoritas di asrama. Jadi kalau di asrama itu kami biasanya ya kayak seperti biasa lah, bangun pagi, terus mandi dan terus kuliah. Tapi yang jadi seru dan jadi berkesan tuh ketika di tingkat 1 atau di awal masuk semester, baru jadi mahasiswa baru tuh berkesan. Ya dulu saya tuh berkesannya karena di sini ternyata nggak cuma pendidikan secara akademik, tapi juga tentang kedisiplinan pun diajarkan. Kayak saya dulu 1 tahun itu hampir full dengan komandan. Jadi komandan itu ada dari PEM tuh minta dari Bapak TNI yang untuk mengajarkan gimana kedisiplinan nih. Kedisiplinan gimana. Jadi ada bangun pagi, terus kita harus kumpul jam 15, berangkat ke kampus bareng-bareng, nyanyi, balik ke kampus nyanyi, terus nanti malamnya ada apel. Menurut saya itu yang bikin benar-benar beda dan berkesan daripada kalau kita ibaratnya kalau kita di luar kan ngekos gitu. Itu yang bikin seru. Dan satu hal mungkin yang pasti bikin seru juga di asrama, karena orangnya banyak, otomatis bakal banyak pemikiran orang yang kita dapat. Karena kita bakal sering nongkrong. Di asrama kan 1 kamar tuh kalau untuk cowok nih Pak, ada 4 orang. Kalau cewek nggak tahu deh cewek. Gimana kalau dari cewek? Jadi kalau dari saya sendiri, gimana asrama itu kan sebenarnya satu lingkup ya, Pak ya, sama ceweknya. Cuma di sini yang bikin seru di asrama, apalagi cewek, buat kita yang hanya anak tunggal atau di rumah kita yang kurang bersosial, di sini tuh mendorong diri kita tuh bersosial. Karena kalau misalnya di asrama kita tidak bersosial, sebenarnya kita kayak mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang itu nggak bisa dilakukan di asrama kita, karena tuntutan dari kampus terus juga himpunan itu membangun jiwa sosial kita di asrama. Dilihat kan di term ini dari berbagai macam daerah, nah itu bergabung di satu tempat, jadi kayak kita berbagi kultur, kita bertukar pikiran, menerima budaya baru kayak gitu. Oke, berarti justru dari banyak daerah itu malah bikin kehidupan ini makin seru gitu ya Mbak ya, makin beragam, bukan malah makin berselisih, tapi makin asik ya malah ya. Iya, benar banget Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih, sepertinya buat Mas Hafid nih sebagai Kaprodi Teknik Mesin Kilang. Ada dari Fatihul nih Mas, bagaimana model pembelajaran kuliah di Teknik Mesin Kilang? Nih boleh, tadi sempat mungkin disinggung ya, tapi mungkin boleh lebih didetailkan lagi nih Mas, model pembelajaran perkuliahannya seperti apa yang ada di Teknik Mesin Kilang? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi model pembelajarannya itu sifatnya
ada mata kuliah teori, kemudian ada mata kuliah praktek, di mana mata kuliah teori dan praktek tadi komposisinya adalah 40%, 60%. Jadi tadi sudah kami jelaskan dan juga sudah dijelaskan oleh adik-adik mahasiswa juga bahwa komposisi praktek memang yang paling dominan begitu ya. Nah, di praktek ini itu ada juga yang sifatnya itu misalnya praktek kunjungan lapangan begitu ya, atau misalnya dalam bentuk praktek kerja lapangan ya PKL, di mana adik-adik mahasiswa ini turun ke industri, datang ke sebuah industri misalnya di PT Pertamina, manufaktur atau di perusahaan pembangkitan begitu. Dan mereka akan melakukan praktek kerja lapangan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini mereka juga diwajibkan untuk menyusun sebuah laporan yang kita namakan dengan kertas kerja wajib, di mana laporan ini, ya baik kertas kerja wajib untuk tingkat 3 dan skripsi, ya yang nantinya itu menjadi sebuah skripsi untuk tingkat 4. Mereka akan presentasikan di kampus gitu, dan ini juga menjadi evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa dan lulusan kami, apakah mereka sudah cukup kompeten ya untuk memahami ilmu yang mereka dapatkan di kelas dan juga mempraktekkan di lapangan di industri tadi begitu. Kemudian juga tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa sebagian dari pengajar kami itu datang dari para praktisi ya. Jadi ada yang misalnya dari PT Pertamina, ada yang dari misalnya PT Barata Indonesia, ya PT Torisima dan berbagai industri lainnya begitu. Di mana para praktisi ini kami harapkan mereka dapat membagi pengalaman praktis ya, membagi pengetahuan yang baik terkait dengan pengalaman atau kasus-kasus yang real ada di industri. Demikian Mas Asa. Bisa diulangi lagi Mas Asa? Nggak dengar. Maaf, Pak Asa masih belum terdengar. Kayaknya masih kamu gitu. Audionya tadi mati selama Oke, ya, berbicara ya? sorry. Ini, ya sorry Mas. Ini udah dengar suara saya? Udah ada, sekarang udah lancar nih. Iya, jadi ternyata kuliah di teknik mesin kilang itu dapat ilmunya berbobot banget ya, masih daging banget ya, karena selain teori, praktek juga dapat, bahkan yang ngajar pun orang-orang yang udah expert di bidangnya ya. Betul, ya. Kalau daging mungkin Wagyu berapa ya? A5 mungkin ya. Benar. Kita lanjut nih pertanyaan berikutnya nih Mas. Ada dari Teguh nih. Bertanya terkait dengan tes untuk mendaftarnya bagaimana ya di sana ya. Boleh dijelaskan Mas Hafid? Oh ya, baik. Untuk tes bagi calon mahasiswa baru itu kami buka ya, kami buka melalui website Selena Akamigas ya. Jadi nanti bisa searching ya, bisa googling Selena Akamigas. Nanti di sana sudah ada informasi terkait misalnya kriteria calon mahasiswa baru yang diterima, kemudian jalur penerimaannya, kemudian misalnya ada skema beasiswa, ada skema kerjasama industri misalnya, ada skema umum. Kemudian juga yang terkait dengan tahapan atau timeline dari proses penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi dimulai dari pendaftaran, kemudian nanti akan ada ujian ya, kemudian nanti sampai ke pengumuman akhir. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa cek di Selena Akamigas ya, bisa searching ya, bisa googling ya. Oke, jadi itu ya Sobat Akamigas, kalian bisa search Selena Akamigas atau tungguin aja nih info lengkapnya yang ada di Instagram @akamigascepu. Lanjut nih Mas, pertanyaan Nah betul, berikutnya. pantau medsosnya ya.
Bener banget. Lanjut nih pertanyaan berikutnya. Dari Dori nih terkait dengan lulusan. Nah, lulusan teknik mesin kilang ini arahnya kemana sih, Mas? Oke, jadi memang kita harapkan mahasiswa atau lulusan dari prodi teknik mesin kilang ini dia tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tetapi dalam artian secara profesional begitu ya. Jadi dia punya kemampuan secara profesional, kemudian juga memiliki kompetensi yang fit ya, yang sesuai dengan industri begitu ya. Tetapi kita harapkan juga dia mampu memiliki kemampuan yang terkait dengan manajerial ya, terkait dengan soft skill lainnya begitu ya. Jadi kita harapkan mereka ke depannya bisa menjadi supervisor ya yang ada di industri minyak dan gas bumi, kemudian yang ada di industri pembangkitan, manufaktur dan petrokimia ya. Jadi profil lulusan kami itu kurang lebih ada 4 profil ya. Jadi mereka bisa menjadi supervisor operator peralatan mekanik, kemudian pemeliharaan dan perencana pemeliharaan mekanik, kemudian supervisor perancangan ya, atau mereka menjadi desainer atau perancang dan konstruksi ya dari peralatan mekanik, kemudian juga yang terakhir mereka dapat menjadi supervisor dari inspeksi atau quality control dari peralatan mekanik. Di mana profil ini itu sudah banyak ya atau tersedia di sektor industri energi, kemudian minyak dan gas bumi, ya ada juga yang di panas bumi, tambang, konstruksi, manufaktur, ya dan tidak hanya di industri utama ini, mereka juga ada di sektor industri-industri pendukung. Jadi saya pikir cakupannya cukup luas ya, Mas Asa ya. Benar-benar ternyata luas banget ya lulusan dari teknik mesin kilang ini ya. Nah, buat validasi nih Mas, ngomong-ngomong soal lulusan nih, saya juga mau invite alumni dari teknik mesin kilang nih. Salah satu alumni yang ada di teknik mesin kilang, coba saya invite untuk join ngobrol-ngobrol bareng kita di live sore hari ini. Bentar, saya coba cek apakah beliau masih di sini. Oke, masih ada. Kita coba invite aja langsung. Kita tunggu nih. Jadi ini biar kita langsung bisa tahu nih seberapa relate kah yang dia dapat, dia pelajari dengan pekerjaan dia saat ini. Oke, apakah sudah bisa diterima? Oke, sepertinya belum Mungkin belum sambil bisa diterima nih. nunggu mungkin sambil nunggu Sambil nunggu. invitation ke teman alumni atau saudara alumni kami. Mungkin saya mau nanya ke mahasiswa, boleh ya Mas Asa ya? Boleh Mas David, silakan. Oh iya. Jadi mungkin Ayub atau Anggi ya, jadi bisa cerita sedikit. Ini kan kehidupan di PMK Migas ini kan ibaratnya ada dua kehidupan ya. Ada kehidupan di kampus dan kehidupan di asrama begitu. Nah kalau kehidupan di kampus mungkin semua orang terbayang lah ya, kuliah ya, mengerjakan tugas, kemudian praktik ya dan lain-lain. Nah mungkin bisa share ke para calon mahasiswa baru ini ya, terutama yang memiliki minat untuk bergabung dengan prodi kita begitu ya, prodi ya, TM bisa dibilang nickname-nya itu TMK Jaya begitu ya. Nah ini kehidupan di asrama itu seperti apa ya, mengisi kehidupan di asrama dari pagi sampai mungkin tidur kembali ya. Nah, gini Pak, mungkin nanti jawab dulu ya, lebih bisa kita sama Anggi. Jadi kalau kehidupan asrama, jelas pagi yang tadi saya sampaikan, pagi sampai sore mungkin kita lebih banyak berkutat di kampus, dan kalau buat TMK sendiri kan ada bengkel tersendiri, mungkin biasanya teman-teman TMK tuh lebih sering di bengkelnya untuk kesehariannya. Terus pas waktu malam hari atau sore ke malam, sore banyak pada olahraga dan lain-lain, aktivitas bebas. Pada malamnya misalnya ada acara dari himpunan. Jadi di sini saya pun mewakili himpunan juga. Jadi himpunan teknik mesin kilang ini itu selalu memberikan wadah buat
mahasiswa tadi bisa dibilang, semisal mereka mau berkreasi dengan hal apapun, nanti kita bisa koordinasikan dan kita membuat konsep bersama. Mungkin itu ada tambahan, Anggi? Iya, selain itu juga Pak, kami dari tingkat 3 ini kan masih berdampingi sama komandan. Jadi misalnya di pagi hari itu bangun, terus melaksanakan senam pagi, olahraga bersama, terus sarapan, siap-siap ke kampus, berangkat bareng, yang ke kampus, kami yang biasa ke bengkel, biasanya diantar pakai kendaraan ke bengkel. Nah itu di waktu siang menghabiskan waktu di kampus dan juga bengkel. Dan untuk makan siangnya biasanya kalau misalnya kita di bengkel itu dari pihak asrama mengantar makanan ke bengkel atau juga kalau misalnya juga pulang asrama makan di asrama. Dan untuk kegiatan sore ataupun malam mengisi waktu luang, jadi di fasilitas di asrama kita itu sangat lengkap, dari tempat gym, terus juga olahraga, badminton, mini soccer, pokoknya lengkap banget. Jadi terus juga ada muskom buat yang suka main musik itu bisa mengisi waktu luangnya di situ. Terus juga semisalnya malam biasanya ada kegiatan berapa banget. Ada kegiatan dari itu nah kegiatannya ini tidak melulu tentang lingkupan pelajaran atau apa. Kadang ada juga mengundang narasumber dari alumni biar bisa sharing-sharing gitu sama alumni. Kadang juga pelatihan software dan masih banyak lagi. Oke, jadi cukup ini ya, cukup padat ya kegiatan di asrama ya. Oke, Mas Sasa mungkin bisa lanjut lagi, Mas Sasa. Sepadat itu ternyata Mas ya. Mungkin ini karena unable to join, mungkin coba Anggi dan Ayub bisa live bentar, biar aku bisa invite alumninya karena di sini sepertinya tidak bisa invite lagi. Oh begitu ya. Kita coba ya Mas ya. Oke. Ya. Nah sambil menunggu Mas Chris ini join, Mas Safid ini ada pertanyaan lagi nih dari Bima terkait seberapa ketat sih masuk di teknik mesin kilang PEM AK Migas. Oh oke. Jadi tingkat keketatan untuk masuk ke prodi teknik mesin kilang berdasarkan data yang terakhir itu sekitar kurang lebih 1:25 sampai 30 ya, Mas Asa ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi itu kombinasi ya, kombinasi artinya dari jalur yang beasiswa, kemudian jalur umum begitu ya, atau kemudian ada misalnya jalur yang tanpa tes ya, dengan jalur yang tes. Oke, ternyata ini Mas Chris masih belum bisa di-invite. Oh, oke. Oke, sebentar. Mungkin ini ya, tempatnya mungkin ya. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin pas lagi di posisi kurang bagus sinyalnya gitu ya. Nah, sepertinya ini karena unable terus. Iya, mungkin sayang sekali ya. Ya, Mas Kis kalau masih join boleh say hi dulu aja di komennya. Mungkin nanti saya coba langsung invite dari komen situ. Siapa tahu bisa saya invite langsung. Saya bantu WA ya ke Mas Krisnya. Boleh Mas. Ini sambil kita lihat ada pertanyaan. Tadi ada dari Latif. Itu terkait dengan kalau praktek itu apakah memang bersentuhan langsung dengan alat-alat mesinnya atau bagaimana Mas? Boleh Mas Hafid. Oke, tadi ada pertanyaan dari Latif nih Mas, terkait dengan kalau ada praktek, itu apakah memang bersentuhan langsung dengan alat-alat mesin dan bisa nyoba gitu, atau hanya sekedar melihat aja nih? Oh ya, baik. Jadi jawabannya adalah bersentuhan langsung ya. Saya mungkin kasih contoh misalnya kita melakukan evaluasi terhadap kinerja sebuah pompa begitu ya. Nah itu kita langsung lihat misalnya, oh ini contoh pompanya seperti apa, kemudian bagian-bagian dari pompa itu apa saja, itu bisa kita amati langsung, bisa kita sentuh begitu. Kemudian juga bagaimana cara misalnya melakukan troubleshoot terhadap pompa tersebut,
itu juga bisa kita bisa kita lakukan langsung begitu. Jadi sifatnya itu banyak yang memang kita harus bertemu atau misalnya bersentuhan langsung dengan peralatan di dalam kegiatan prakteknya tersebut begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari orang sama nih terkait dengan SMK otomotif, ada peluang buat masuk nggak sih, Mas? Oh iya, oke. Mungkin saya tidak mengingat secara detail ya terkait syarat-syarat untuk kriteria calon mahasiswa baru ya. Tetapi bisa cek secara lengkap di akun tadi ya, di alamat website tadi ya. Jadi di Salena Akamigas itu nanti para calon mahasiswa ya, adik-adik SMA ini atau SMK ini bisa cek kriteria untuk calon mahasiswa barunya di website tadi ya, Salena Akamigas. Ya, demikian Mas Asa. Oke, nah berhubung ini Mas Kris sepertinya masih susah untuk di-invite, saya invite lagi mahasiswanya ya Mas ya. Oh ya, Kita ngobrol lagi dengan mahasiswa, sedikit aja lagi. Oke. Halo Pak. Oke, halo Mas Ayub, Mbak Anggi. Mungkin Ya. boleh nih terakhir dari teman-teman mahasiswa teknik mesin kilang nih. Apa sih yang bisa kalian sampaikan ke adik-adik SMA nih atau calon mahasiswa Akamigas biar mereka itu tertarik dengan prodi teknik mesin kilang? Dari saya kayaknya dikit aja sih. Jadi kalau di sini itu nggak cuma teori yang dipelajari, tapi juga ada validasi dari praktikumnya. Dan pengalaman terbaik adalah ketika kita nanti berada di fase PKL, karena di situ kita bakal tahu dan bakal bersentuhan langsung dengan peralatan yang kemungkinan kita ambil pada dunia kerja. Mungkin itu. Ada tambahan lagi? Kalau dari aku, buat teman-teman adik-adik SMA yang lagi mungkin mencari-cari dunia mau masuk kuliah kemana, apalagi yang cewek, jangan takut buat masuk teknik mesin dulu pertama. Karena di sini kalian yang ada basic bisa mengasah basicnya lebih baik lagi, dan yang belum ada kalian di sini dikenalkan, bukan serta merta langsung dilepaskan, tapi kalian dikenalkan dulu, baru nanti dibina, nanti baru dieksekusi di lapangan. Itu sih maksudnya. Oke, thank you nih teman-teman teknik mesin kilang. Kalau dari Mas Hafid nih sebagai kaprodinya nih, apa sih Mas yang bikin menarik dari teknik mesin kilang ini biar anak-anak SMA ini mau kuliah di PM Akamigas khususnya di teknik mesin kilang? Oh ya, baik. Jadi di prodi teknik mesin kilang ini kalian akan dilatih begitu ya untuk bagaimana melakukan misalnya evaluasi, optimalisasi atau perancangan terhadap sebuah peralatan begitu ya. Dan di situ banyak dinamikanya ya. Kemudian juga banyak faktor yang mungkin akan kalian pelajari selain di kelas, itu juga yang nantinya misalnya ketika kalian dapatkan di lapangan begitu ya. Nah, hal-hal itu yang akan menjadi semacam pengayaan ya bagi mahasiswanya ketika nanti akan lulus dan bekerja begitu. Karena mereka akan sulit untuk melupakan pengalaman tadi ya, bersentuhan langsung dengan peralatan, kemudian datang di industri ya, melakukan praktek kerja ya, kemudian juga melaporkannya atau mempresentasikannya begitu ya dalam sebuah laporan begitu ya. Nah, ini yang menjadi keunggulan dari prodi teknik mesin kilang begitu. Jadi kita mahasiswa kami begitu ya, mahasiswa kami, para lulusan kami itu benar-benar dilatih untuk bagaimana fit dengan ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri gitu. Nah, mungkin satu lagi Mas Asa, yang tadi pertanyaan yang terakhir tadi terkait kalau misalnya SMK otomotif ya kalau nggak salah, apakah bisa mendaftar di prodi teknik mesin kilang ya? Tadi jawabannya bisa ya, karena untuk persyaratannya saya baru cek
itu masuk dalam kriteria persyaratan umum untuk calon mahasiswa kami, begitu Mas. Oke, siap. Jadi buat tadi yang bertanya ada Latif, nggak usah khawatir, boleh banget, bahkan bisa banget tag SMK Otomotif buat daftar di Teknik Mesin Kilang. Oke, kalau itu jadi itu tadi ya perbincangan kita nih dengan teman-teman di Teknik Mesin Kilang, baik itu kaprodinya maupun teman-teman mahasiswa. Dan dari perbincangan tadi terlihat menarik banget Teknik Mesin Kilang. Jadi buat kalian, Sobat Akamigas yang pengen banget, bahkan yang kalian interest dengan permesinan, cocok banget untuk kuliah di Teknik Mesin Kilang ini. Jadi untuk biar kalian lebih tahu, biar lebih detail lagi pengetahuan kalian terkait Teknik Mesin Kilang ini, boleh join di grup Telegramnya PM Akamigas ya. Untuk linknya ada di bio Instagramnya PM. Kalian klik di situ ada grup Telegram PM Akamigas. Jadi kalian bisa tanya di situ dan kalian bisa cari informasi apapun yang ada di PM Akamigas. Mungkin itu. Thank you Mas Hafid dan teman-teman mahasiswa udah Oke, join Mas live Hasan, ini. sama-sama. Iya, boleh silakan kalau mau melanjutkan aktivitasnya lagi atau mau balik ke Ya. asrama, mau balik ke rumah, boleh banget. Thank you. Thank you, Mas. Terima kasih ya Mas Hasan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir online juga di live Instagram ini. Yang untuk para alumni juga mungkin beberapa saya lihat tadi hadir ya. Terima kasih semuanya. Iya, thank you semuanya. Oke, Nah, buat ya. Sobat Akamigas, tungguin live berikutnya ya. Ada bincang seru dengan 2 prodi, masih ada 2 prodi lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol besok dan lusa, yaitu teknik instrumentasi kilang dan juga teknik pengolahan migas. Tadi ada yang nungguin juga tuh teknik pengolahan migas. Kita sama-sama tungguin di lusa teknik pengolahan migas. So, thank you semuanya. Sampai jumpa di bincang seru besok. Dadah. Selamat sore.